Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sayyidah Lutfiyah, NIM 126207202066 dari kelas MPI 5C. Di sini saya akan menjelaskan terkait perencanaan pendidikan Islam untuk tugas mata kuliah perencanaan pendidikan Islam. Jadi perencanaan itu adalah suatu kegiatan di mana merencanakan untuk menetapkan tujuan, strategi, metode, anggaran, dan juga standar keberhasilan dari suatu kegiatan. Nah, dalam dunia pendidikan itu, lembaga pendidikan harus merencanakan, tentunya merencanakan ya harus dan juga harus merencanakan pendidikan ini. Nah, apa sih yang direncanakan? Nah, yang direncanakan itu terkait dengan kurikulum, pembelajaran, kemudian perencanaan dari pendidik, tenaga kependidikan, kemudian peserta didiknya, sarana dan prasarana, dan juga terkait dengan biaya pendidikan. Nah, untuk yang menyangkut perencanaan kurikulum dan juga pembelajaran, menurut saya ini saling berkaitan karena adanya pembelajaran itu harus adanya kurikulum. Jadi perencanaan pembelajaran itu harus melalui perencanaan kurikulum terlebih dahulu. Nah, untuk perencanaan kurikulum ini, lembaga pendidikan itu menentukan kurikulum apa yang dipakai dalam lembaga pendidikan itu, kemudian bagaimana cara mengimplementasikan kurikulum tersebut untuk dijadikan kurikulum di lembaga itu. Kemudian untuk pembelajarannya itu harus seperti apa, kemudian pembelajaran metode yang digunakan itu seperti apa, itu harus direncanakan terlebih dahulu. Kemudian untuk yang pendidik dan juga tenaga kependidikan, lembaga pendidikan itu harus merencanakan pendidik dan juga tenaga kependidikan sebagai SDM dari lembaga pendidikan ini. Nah, jadi untuk meningkatkan mutu SDM itu juga harus meningkatkan kualitas dari pendidik dan juga tenaga kependidikan ini. Nah, untuk merencanakan agar bermutu ini, itu lembaga pendidikan itu mengikutkan pendidik dan juga tenaga pendidiknya ini mengikuti seperti kayak seminar, kemudian workshop, kemudian pelatihan. Itu bisa meningkatkan kualitas dari SDM. Nah, untuk perencanaan pendidik dan juga tenaga kependidikan ini itu diperlukan untuk jadi untuk perencanaan pendidik dan juga tenaga kependidikan ini diperlukan agar tujuan dari lembaga pendidikan ini itu bisa menghasilkan SDM yang berkualitas, seperti itu. Kemudian dari segi peserta didik. Nah, perencanaan dari peserta didik ini kita harus mengetahui dulu inti dari perencanaan peserta didik ini tidak luput dari yang namanya manajemen peserta didiknya. Jadi dari manajemen peserta didik ini tuh berarti merencanakan peserta didik itu masuk di lembaga pendidikan sampai dengan peserta didik itu lulus. Itu sudah lembaga pendidikan itu sudah harus merencanakan seperti apa untuk peserta didik ini.
Kemudian dari segi sarpras itu sarana dan juga prasarana. Untuk sarpras ini merencanakan sarpras itu diperlukan analisis terlebih dahulu. Jadi kebutuhan apa saja yang diperlukan untuk lembaga pendidikan, kemudian bagaimana menginventariskan sarpras, kemudian untuk pembeliannya seperti apa, yang dibutuhkan seperti apa, itu harus direncanakan oleh lembaga. Dan yang terakhir untuk biaya pendidikan. Nah, untuk biaya pendidikan ini lembaga pendidikan itu tentunya harus mengetahui dulu dari mana sumber dananya, kemudian untuk budgetingnya seperti apa, terus accountingnya seperti apa, dan juga proses audit dan juga pelaporan ini harus direncanakan oleh lembaga pendidikan itu. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.